5, 4, 3, 2, 1. Wes, geser dulu wes. Nah wes. HP-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Yes, yes, yes. Bilang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah berdoa tadi? Sudah. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita pagi ini, ya. Untuk pagi ini kita akan belajar mengenai rangkai mangkat. Kalian tahu rangkai itu apa? Sesuatu yang bersiklus, jadi dia akan berputar seperti itu terus berlaku. Nah, itu namanya rantai. Dalam rantai itu ada rantai makan. Dan ini rantai makanan yang akan kita pelajari. Di dalam rantai makanan ini kita nanti akan belajar satu, mengetahui apa itu rantai makan. Tujuannya kedua tentu menentukan peran makhluk hidup dalam
Yang ketiga, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan tujuan yang keempat, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Jadi nanti membuat rantai makanan dan membuat jaring-jaring makanan. Kalian sudah siap? Bertepuk semangat. Ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Seperti halnya kamu tadi pagi makan betul, makan makhluk hidup yang sudah dimatikan ya, contohnya makan nasi, ikan, itu kan juga proses makan dan dimakan. Rantai makanan. Nah, di sini ada yang pertama gambar apa itu? Rumput. Ya, yang kedua kelinci, dan yang ketiga ada telur. Yang pertama tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dari fotosintesis. Nah, karena itu tumbuhan tidak perlu memakan makhluk hidup lain. Nah, karena dia tidak perlu memakan makhluk hidup lain, dia sebagai sumber makanan, maka dia menjadi produsen. Dia kedudukannya sebagai produsen peranannya. Yang kedua kelinci. Kelinci memakan rumput atau tumbuhan. Kelinci memakan rumput berarti dia konsumen satu, karena dia mengkonsumsi dari konsumen tingkat satu. Kemudian kelinci dimakan ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci. Ini ular ya, ular memakan kelinci sehingga kerangka makanan ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1. Nah, inilah sudah disebut rantai makanan. Nah, kemudian ketika ular mati, ular bisa mati tidak? Bisa. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Tahu hewan karnivora, hewan pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segalanya. Dia makan daging, makan tumbuhan. Seperti kita ini omnivora, makan segalanya. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk dia dimakan. Akan tetapi tidak diburu itu tidak menjadikan ular itu hidup selamanya. Ular itu tetap akan mati. Ketika ular mati, dia lalu diproses oleh yang namanya dinotoksi. Lalu siapa yang akan makan ular? Nah, ini bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berulang. Ya, tadi setelah ular berarti lanjut ke dekomposer. Apa saja makhluk yang termasuk dekomposer? Jamur, bakteri. Nah, ini membuat rantai makanan. Nanti kita akan buat juga. Ada gambar apa di sana? Monyet, terus jamur dan kira-kira bagaimana menurunkan sebagai rantai makanan? Menurutmu apa hewan omnivora pada rantai makanan? Yang omnivora? Monyet, karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi
Nah, kalau ini rantai makanan pada ekosistem di laut pun terjadi rantai makanan. Diawali oleh fitoplankton. Fitoplankton sebagai produsennya, kemudian dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan apa itu ikan besar? Iya, ikan mati akan diproses oleh dekomposer berupa itu ini contoh rantai makanan pendek. Kalau tadi kan panjang ya, dari produsen, konsumen 1, 2, 3, bahkan ada sampai 4 tadi yang di laut. Ini contoh rantai makanan pendek. Berarti yang pendek bukan contohnya ini gajah sedang memakan. Ketika gajah mati, maka dia akan diurai oleh dekomposer dan akan membentuk humus lalu digunakan oleh rumput. Berarti rumput sebagai produsen, gajah sebagai komponen tingkat 1. Itu sudah bisa menjadi rantai makan. Ini rantai makanan yang pendek. Contoh lagi, ini rantai makanan pendek lagi. Tanaman mati, cacing tanah, kemudian burung. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan dari cacing. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman yang sudah mati dimakan oleh cacing dimakan oleh itu rantai makanan pendek. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Berarti mereka akan bercabang. Nah, kalau bercabang-cabang namanya jaring. Apa bedanya rantai dan jaring? Kalau rantai itu satu A. Tapi kalau jaring, kamu pernah lihat jaring laba-laba? Arahnya bagaimana? Nah, kemana? Jadi ada percabang. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Yang pertama bunga. Bunga bisa dimakan oleh apa saja? Ini kan berarti semua yang hewan itu makan bunga. Itu nanti jadi. Nah, ini jari-jarinya. Produsen di sini adalah bunga dimakan oleh konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 1 ada lagi semut dimakan oleh kumbang dimakan oleh babak. Nah, di sini ada makhluk hidup yang memiliki 2 peran sekaligus. 2 peran. Siapakah dia? Laba-laba. Laba-laba selain menjadi konsumen 2, dia juga menjadi konsumen. Nah, inilah disebut jaring makan. Dia bercabang. Nah, ini kamus kosakatanya ya. Rantai makanan tadi proses makan dan dimakan antar makhluk. Produsen, apa itu produsen? Produsen makanan dari konsumen atau makhluk hidup lainnya. Konsumen Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya.
hidup komposer. Makhluk hidup menuai sisa-sisa bermain hewan dan tumbuhan. Humus, apa itu humus? Tumbuhan yang sudah terurang. Sudah, kira-kira sudah dengar? Ini ada sebuah lagu tentang rantai makanan. Lagunya menggunakan irama dari lagu menanam jagung. Oke, bisa? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurang. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Materi sudah Ibu sampaikan, coba sekarang ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Nah, tidak ada, coba ini yang tanya. Dalam proses rantai makanan, makhluk hidup apakah yang bisa membuat makanannya sendiri? Yang kedua, makhluk hidup yang sifatnya bagaimana? Yang menjadi konsumen satu. Yang jawab apa? Yang konsumen satu itu hewan yang bagaimana? Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Namanya apa? Lalu kalau hewan pemakan hewan lain, nah itu berarti berada pada konsumen dua atau tiga. Itu makhluk hidup yang bagaimana? Ya, betul. Hewan pemakan daging. Sudah paham? Sudah? Siapa yang belum? Siapa yang mau bertanya? Sudah? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ada kegiatan. Nah, kegiatannya ini yang pertama. Untuk kelompok 1, Ibu guru sebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, di sini Ibu guru sudah menyiapkan beberapa gambar. Nanti kalian lihat gambarnya, kemudian dipotong, lalu ditempelkan menjadi sebuah rantai makanan. Untuk kelompok kedua, ini ada beberapa gambar dan
dari beberapa ekosistem, buatlah rantai makanan dari gambar yang kalian lihat. Kelompok dia sama. Satu saja dari beberapa gambar itu. Tidak, satu orang. Buat satu saja, satu rantai makanan. Waktunya berapa menit? 5 menit dari sekarang. Ditulis namanya, tulis kira-kira dari gambar yang kalian lihat pertama dari gambar itu apa? Tidak usah pakai gambar, namanya, oke? Nama tumbuhan, nama tumbuhan, terus ini apa? Kecil membuat
jalan itu biasanya sih belum aku sebenarnya pas ngono Tidak semua iwan kamu cantumkan di urusannya kok sama. Boleh konsumennya satu atau dua boleh. Nggak ada sedikit. 10 menit lagi. Tulis saja nanti gambar.
Ya, dengarkan sambil juga, Mas. Jadi gambar yang dinamakan oleh kelompok satu menghasilkan rantai makanan seperti berikut. Yuk, yuk beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sering sekali kelompok satu itu bisa membuat makanan hasil konsumen setempat. Yang pertama diawali oleh padi. Seperti apa? Padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen. Tikus angsa mulai dari bisa. Kemudian angsa dimangsa oleh ulas, ular dimangsa oleh elang mati. Elang mati diproses oleh dekomposen. Sekarang kelompok tiga, kelompok dulu. Kelompok kedua, kelompok ini juga ada masalah. Sudah bagus kelompok tiga. Sampai berapa ini konsumennya? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsumen. Beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Terakhir kelompok di sini maju. Ini ada 2,
Jawab soal sebutkan saja 3. Soalnya jelas nih, soalnya 3 langsung jawabannya. Sebutkan nomor apa saja yang bisa menjadikan cuma satu. Ini tuh yang bisa menjadikan cuma satu. Ada. Tiga saja. Jawabannya harus ditulis. Apa? Jawaban apa saja yang bisa hubungan dalam rantai nafas. Apa definisinya? Dapatkah seekor ikan memiliki 2 peran sekaligus? Bisa nggak? Bisa. Oh, kenapa? Pikir. Yang segar bisa dikumpulkan dengan uang
kita pelajari, sekarang anak-anak sudah bisa membuat rantai makanan. Kalau membuat rantai makanan, makhluk hidup apa yang pertama kali dicantumkan atau digambar atau ditulis? Makhluk hidup apa? Tumbuhan. Karena tumbuhan sebagai proses. Kemudian setelah tumbuhan, lalu makhluk hidup apa? Konsumen satu adalah hewan pemakan tumbuhan. Dilanjutkan ke konsumen dua, itu hewan pemakan hewan lain atau daging. Hewan pemakan daging bisa sampai konsumen 2, 3, 4, bahkan 5 bisa. Nah, pada tingkat terakhir crossing itu rantai makanan, konsumen 3 atau 4 atau 5 itu nanti akan mati. Dan ketika ia mati akan dibusuk ya. Dibusukkan oleh siapa? Jamur. Terus bakteri, cacing, sehingga menjadi humus. Kemudian diserap oleh apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah bisa semua? Terus pelajaran selanjutnya kalian pengennya seperti apa? Terus Yang bagaimana? Ada game. Pelajaran berikutnya kalian pengennya seperti apa? Praktek? Praktek mau tidak? Mau. Oke, kalau begitu pelajaran selanjutnya nanti desain praktek, ada game, ada apa lagi? Itu sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Latif. Ya, kemarin Bu Latif sudah melakukan pembelajaran dan saya juga sudah mengamati jenengan. Kira-kira bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran itu lega sekali, senang sekali Pak. Pembelajaran dengan ada teman yang menemani, jadi apa kekurangan dari pembelajaran saya, saya senang sekali. Gitu ya. Memang seperti itu. Kalau misalkan kadang kan kita juga tidak tahu misalkan pembelajaran kita itu betul atau salah. Kalau misalkan ada yang mengawasi mungkin bisa lebih baik lagi jadi tahu gitu. Kemudian ketika melakukan pembelajaran kira-kira Bu Latif itu ada kendala atau tidak? Tentu ada. Untuk kendalanya ada. Cuman sebagian besar itu tergolong lancar. Ada kendala sedikit itu ada anak yang super aktif, dia itu suka pindah-pindah tempat, sudah tugasnya sendiri, dia pun sudah kinestetik, sudah ada tugas untuk untuk membimbing, tapi masih saja kesana kemari. Ada lagi yang diam saja dia. Mungkin diamnya itu karena kelompoknya terlalu besar Pak, jadi dia merasa tugas kelompok sudah ada teman saya yang mengerjakan, jadi ya harusnya saya diam saja. Kemudian itu adalah salah satu atau beberapa kendala yang Bu Latif alami. Kemudian ketika ada kendala tersebut, itu tindakan Bu Latif itu kemudian tindakan untuk mengatasi itu seperti apa? Atau bagaimana cara Bu Latif mengatasi hal tersebut? Untuk yang super aktif tadi Pak, itu nanti cara mengatasinya adalah dengan
saya sering mengingatkan kesepakatan kelas setelah kelas bersama itu. Kalau pembelajaran kita harus tahu kesepakatan kelas itu dilakukan. Nah, salah satunya kan tadi tertib dalam pembelajaran. Untuk yang siswa yang diam saja, mungkin itu karena kelompoknya terlalu besar kita buka. Jadi rencana saya kelompoknya nanti diperkecil agar semua anggota kelompok itu bekerja semua. Nah, betul. Apa yang Bu Latif akan lakukan memang sangat mungkin akan berpengaruh kepada peserta didik jenengan untuk memaksimalkan pembelajaran jenengan. Nah, kira-kira jenengan melakukan itu mulai kapan rencana kendala tersebut? Secepatnya Pak, saya mulai besok saya ganti itu kelompoknya, dan kesepakatan kelas akan selalu kita ingatkan bersama. Oke, terima kasih Bu Latif. Nah, itu tadi Bu Latif sudah menjelaskan tentang perasaan jenengan setelah melakukan observasi sama saya. Kemudian juga setelah memiliki kendala, Bu Latif juga sudah memiliki rencana untuk bagaimana menanggapi atau menanggulangi kendala-kendala tersebut, dan mulai kapannya Bu Latif juga sudah memiliki rencana waktu, yaitu melakukan secepatnya. Nah, apakah ada lagi Bu Latif? Oh, cukup. Ya, terima kasih Bu Latif untuk waktunya. Semoga pembelajaran jenengan bisa lebih baik lagi.